Perkenalkan, nama saya Adam Trianugrah, absen 1 dari kelas 11 IPS 2. Saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Komardi Saputra, absen 13 dari 11 IPS 2. Sejarah merkantilisme. Ajaran merkantilisme sebagian besar diajarkan di semua sekolah Eropa pada periode modern awal dari 16 ke abad 18. Pada saat kesadaran negara mulai muncul, peristiwa ini memicu intervensi suatu negara dalam mengatur ekonominya untuk pertama kalinya dan akhirnya sistem kapitalis mulai muncul. Ketika menerapkan gerakan merkantilisme, negara-negara ini melakukan perlindungan komersial dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi. Perencanaan ekonomi dilakukan dengan menggunakan pedoman berikut. Yang pertama, berusaha mendapatkan sebanyak mungkin logam mulia. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan populasi sebagai pekerja industri. Yang kelima, melibatkan negara sebagai pengawas ekonomi. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 bersamaan dengan munculnya teori ekonomi baru yang diusulkan Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diambil alih oleh Britania Raya dan merupakan negara industri terbesar di dunia. Teori merkantilisme. Merkantilisme adalah semua di ekonomi Eropa antara 1500 hingga 1750 dianggap sebagai merkantilis. Meskipun istilah merkantilis tidak dikenal, istilah ini pertama kali diperkenalkan pada 1763 oleh Victor Lockwood Marquis dari Marbury dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada 1776. Bahkan Adam Smith adalah yang pertama menyebutkan kontribusi merkantilis untuk ekonomi dalam bukunya The Wealth of Nations. Pada awal zaman modern, dari abad ke-16 hingga ke-18, ajaran merkantilisme sangat dominan di semua sekolah Eropa. Untuk pertama kalinya, peristiwa ini memicu intervensi suatu negara dalam mengatur ekonomi yang akhirnya mengarah pada sistem kapitalisme di era itu. Apa yang mendorong perang di banyak negara Eropa adalah kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme itu sendiri. Latar belakang merkantilisme. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa merkantilisme dapat tumbuh dan berkembang. Yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, negara ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, diperlukan kondisi ekonomi yang kuat untuk bertahan hidup. Yang keempat, logam mulia ditentukan sebagai ukuran standar kemakmuran suatu negara. Yang kelima, membuka jaringan komersial, pengiriman, dan eksplorasi di area baru. Golongan muda yang juga disebut sebagai kaum merkantilisme muda merupakan kaum yang berada di luar tokoh merkantilisme tua. Golongan ini diprakarsai oleh beberapa tokoh-tokoh penting seperti Thomas More, Sir William Petty, Sir Dudley North, Richard Cantillon, David Hume, dan John Locke. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa tokoh merkantilisme yang berasal dari golongan tua maupun golongan muda. 1. John Bode 1530 hingga 1596. John Bode adalah seorang ilmuwan berbangsa Prancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurutnya, bertambah uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selain itu, kenaikan harga-harga barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Dalam praktik tersebut, biasanya rakyat menjadi korban, sehingga sangat dikecam pada saat itu. Yang kedua, Thomas More 1571 sampai 1641. Thomas More adalah seorang saudagar kaya yang berasal dari Inggris. Dia banyak menulis tentang perdagangan luar negeri.
buku yang ditulisnya dan sempat menjadi karya yang terkenal berjudul England's Treasure Before Trade adalah salah satu sumbangan besar terhadap teori perdagangan luar negeri. Thomas More mengecam kaum Bulilon yang melarang mengalirnya emas ke luar negeri. 3. Jean Baptiste Colbert 1619 hingga 1683. Jean Baptiste Colbert adalah seorang pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Louis XIV. Tujuan yang dibuat oleh lebih mengarah pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang per orang. Yang keempat, Sir William Petty 1623 sampai 1687 sebagai ahli akademisi yang mengajar di Oxford University. Sir William banyak menuliskan tentang buku ekonomi politik. Selain itu, Petty juga dikenal sebagai inovator, ahli bahasa, dokter, ahli usik, pelaut, dan wakil direktur di suatu akademi. Sir Dudley North 1641 hingga 1691. North adalah salah satu tokoh yang mendukung adanya perdagangan batas tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pemerintah melalui perundang-undangan dan segala peraturannya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak perlu lagi mencegah larinya emas ke luar negeri selama emas tersebut digunakan sebagai keperluan perdagangan. Tujuan merkantilisme. Merkantilisme merupakan kebijakan sebuah ekonomi nasional dengan tujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui sebuah keseimbangan perdagangan yang positif, yang terutama pada sebuah barang jadi. Secara historis, penyebab perang dan termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial adalah kebijakan tersebut. Kebijakan lainnya yaitu: yang pertama, menciptakan koloni di luar negeri. Yang kedua, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, memonopoli pasar dengan produk pokok. Yang keempat, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran. Yang kelima, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing. Yang keenam, subsidi ekspor. Yang ketujuh, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Yang kedelapan, membatasi upah. Yang kesembilan, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Yang kesepuluh, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif dan perdagangan. Dampak merkantilisme di Indonesia. Merkantilisme memberikan dampak yang besar bagi Indonesia pada sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi. Banyak pedagang-pedagang Eropa yang melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri merupakan penghasil komoditas rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Dalam buku Sejarah Perekonomian Indonesia 2009 karya R.Z. Lerisa, merkantilisme mendorong adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, mulai muncul kongsi-kongsi dagang seperti VOC, Kongsi Dagang Belanda, dan EIC, Kongsi Dagang Inggris di Indonesia. Kehadiran kongsi dagang Eropa di Indonesia bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara melalui jalur peperangan dan politik.